Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi dengan aku. Kali ini aku nggak sendirian, ada teman-temanku juga. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai etika dan konsep kerja customer service perbankan syariah. Sebelum aku melanjutkan pembahasan materi, izinkan aku mengenalkan terlebih dahulu teman-temanku terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Rizky Rahman Romli dengan NIM 1908203007. Kemudian ada Diana Apriliani dengan NIM 1908203003. Kemudian ada Rizka Ernawati dengan NIM 1908203018. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai materi. Pengertian customer service. Customer service adalah pelayanan pelanggan yang penting bagi suatu bisnis, menjadi penghubung antara pelanggan dan perusahaan. Customer service adalah garda terdepan yang tidak boleh disepelekan. Customer service yang optimal bisa menjadi kunci kesuksesan bagi perusahaan. Customer service bertugas memberikan kepuasan kepada pelanggan yang ingin mendapatkan informasi mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada tugas customer service. Tugas customer service pada dasarnya adalah menjadi jembatan antara pelanggan dan perusahaan. Customer service adalah citra bagi perusahaan tempatnya bekerja. Itu sebabnya, customer service wajib menjaga nama baik perusahaan. Berikut tugas seorang customer service. Yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang kedua, melakukan penanganan terhadap keluhan-keluhan yang disampaikan ke konsumen. Yang ketiga, memahami produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Yang keempat, menjual produk atau jasa. Kemudian yang kelima, mengurus administrasi. Selanjutnya ada fungsi utama customer service. Fungsi utama dari sebuah sistem layanan pelanggan yang baik adalah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Aplikasi layanan pelanggan ini menggunakan kecerdasan buatan AI serta pemrosesan menggunakan natural language processing yang berfungsi untuk mengotomatiskan interaksi pelanggan. Selain itu, meningkatkan produktivitas agen customer service. Jika terdapat masalah yang terlalu kompleks, itu diselesaikan secara otomatis. Aplikasi ini menggabungkan teknologi dengan taktik terbaik yang telah diuji dan terbukti menghasilkan fungsi yang optimal. Selanjutnya ada tahapan-tahapan customer service dalam melayani nasabah. Dasar-dasar yang harus dipahami oleh setiap karyawan perbankan yaitu, yang pertama, setiap karyawan harus menyelesaikan permasalahan yang ada pada si nasabah. Kebutuhan dan keinginan yang diperlukan oleh si nasabah harus dipenuhi dengan tuntas. Yang kedua, selalu menanyakan dan memberikan perhatian pada saat si nasabah mendapatkan kesulitan. Yang ketiga, sopan dan juga ramah dalam melayani setiap nasabah. Jangan marah pada saat si nasabah belum mengerti. Akan tapi jika nasabah tidak mengerti apa yang Anda jelaskan, maka tugas Anda yaitu menjelaskan kembali dengan bahasa nasabah yang dipahami dan tetap sabar dalam menghadapi nasabah. Kemudian yang keempat, karyawan dapat memahami setiap karakter atau emosi dari setiap nasabahnya, baik itu memahami perilaku yang baik ataupun yang buruk. Kemudian yang terakhir, menjaga perasaan si nasabah supaya tetap tenang, nyaman, dan percaya pada saat Anda memberikan solusi atau menjelaskan kepada nasabah. Yang selanjutnya yaitu etika customer service dalam melayani nasabah. Etika dalam melayani nasabah perlu terdapat ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan yang dibuat agar semua komponen yang berhubungan dengan pelayanan dapat menunjang satu sama lainnya. Artinya, apabila salah satu aspek diabaikan, pelayanan dari komponen lainnya menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, etika pelayanan harus dilakukan oleh semua komponen agar pelayanan yang diberikan benar-benar sempurna. Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan perilaku. A. Jujur dalam bertindak dan bersikap. B. Rajin, tepat waktu, dan tidak pemalas. C. Selalu murah senyum. D. Lemah lembut dan ramah tamah. E. Sopan santun, tutur kata, dan hormat. F. Periang, selalu ceria, dan pandai bergaul. G. Simpatik. H. Fleksibel. I. Serius. J. Memiliki rasa bertanggung jawab. K. Rasa memiliki perusahaan. L. Suka menolong nasabah.
Yang kedua, cara berpenampilan. A. Wajar. B. Berpakaian. C. Selalu mengucap salam. D. Selalu bersikap optimis. E. Berperilaku yang baik. F. Suka membantu dan selalu memberi perhatian. Yang ketiga, cara berpakaian. A. Gunakan pakaian dinas atau seragam. B. Gunakan pakaian rapih, bersih, dan necis. C. Hindari pakaian yang tidak lazim. D. Jangan mengenakan aksesoris. E. Gunakan celana atau rok yang gelap. F. Masukkan baju ke dalam celana. G. Gunakan tanda pengenal. H. Gunakan sepatu dan kaos kaki. Yang keempat, cara berbicara. A. Biarkan nasabah bicara lebih dulu. B. Jangan sekali-kali memotong pembicaraan. C. Pada saat nasabah bicara. D. Tanggapi isi pembicaraan. E. Bersikap jangan terlalu kaku. F. Tidak bersikap kasar dan mengadili nasabah. G. Hargai dan jangan berprasangka buruk. H. Suara dan fokus pembicaraan. Yang kelima, cara bertanya, yaitu terdiri dari sikap bertanya, pilih waktu, berusaha mengenali nasabah, minta izin, menggunakan bahasa, hindari mengajukan pertanyaan yang tidak jelas, ciptakan suasana yang kondusif, berikan alasan, dan yang terakhir, jangan bertanya dengan nada mengancam. Etika dasar customer service dalam melayani nasabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal nasabah. Yang kedua, mengetahui kemauan nasabah. Yang ketiga, menginformasikan produk-produk bank. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, melayani sampai tuntas. Yang keenam, menjamin rahasia nasabah. Yang ketujuh, melayani dengan ceria dan senyum. 8. Tidak berprasangka negatif. Ke-9, meningkatkan kelusuhan nasabah. Yang ke-10, mengucapkan terima kasih. Etika customer dalam perspektif Islam. Customer service adalah kegiatan yang ditunjukkan kepada seseorang untuk memberikan kepuasan kepada nasabah melalui pelayanan yang diberikan seseorang. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan dan masalah yang sedang dihadapi dengan nasabah. Customer service merupakan bagian terpenting dari bank, di mana semua transaksi yang mengenai produk dan pelayanan terhadap kebutuhan nasabah terkait informasi. Etika customer service merupakan tindakan yang mengatur perilaku customer service untuk memberikan kepuasan terhadap nasabah, melalui memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah, dengan memperhatikan perilaku mana yang benar dan salah. Dan terakhir, ada 6 karakteristik pelayanan dalam pandangan Islam yang dapat digunakan sebagai panduan, antara lain, yang pertama, jujur, yaitu sikap yang tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah mengingkari janji, hal sesuai dengan Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 181-183. Yang kedua, bertanggung jawab dan percaya, atau al-amanah, yaitu suatu sikap dalam menjalankan bisnisnya selalu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ketiga, tidak menipu atau al-kadzib, yaitu suatu sikap yang sangat mulia dalam menjalankan bisnisnya adalah tidak pernah menipu, seperti praktek bisnis dan dagang yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah tidak pernah menipu. Yang keempat, menepati janji dan tidak curang, yaitu suatu sikap pembisnis dan selalu menepati janji baik kepada para pembeli maupun di antara sesama pembisnis. Yang kelima, melayani dengan rendah hati atau hikmah, yaitu sikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab. Yang keenam, tidak melupakan akhirat, yaitu ketika sedang menjalankan bisnisnya, tidak boleh terlalu menyibukkan diri semata-mata untuk mencari keuntungan materi dengan meninggalkan keuntungan akhirat.
sehingga jika datang waktu sholat, mereka wajib melaksanakannya sebelum waktunya habis. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.